Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa ala rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, puji dan syukur sudah sepantasnya dan selayaknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahman-Nya Allah kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menunaikan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan tahun ini, yang mudah-mudahan dengan wasilah puasa Ramadan tahun ini kita akan mendapatkan rohimnya Allah di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam, rahmat beriring salam, semoga terlimpah curah selalu kepada junjungan agung kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pembangun umat minal masyriq ilal maghrib, umat yang tadinya biadab jadi beradab, umat yang asalnya gelap dengan kekufuran menjadi terang benderang dengan nuril Islam yang dibawa olehnya. Semoga kelak di yaumil akhir kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat zuhur yang sama-sama mencari rahmat Allah, mencari ridhonya Allah, izinkan saya diberi amanah oleh panitia untuk menyampaikan materi ceramah ba'da zuhur, yaitu etika pergaulan sesama muslim. Sebelum menyampaikan materi itu, izinkan saya mengutip satu sabda Rasulullah SAW. Sebelum wafatnya Rasulullah SAW berwasiat yang bunyinya, taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan in tamassaktum bihima. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tinggalkan dua warisan besar, tidak pernah sekali-sekali kalian tersesat ketika kalian berpegang teguh kepada dua hal ini. Dua hal atau dua warisan tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya mengambil simpulan dari sabda Rasulullah SAW itu, jikalau kita ingin selamat baik dunia dan akhirat, berpeganglah teguh, berpedomanlah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran dan Sunnah begitu detail, begitu lengkap mengatur segala sisi aspek kehidupan manusia. Termasuk apa? Termasuk pergaulan sesama muslim. Maka pada kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan bagaimana sebetulnya etika bergaul sesama muslim menurut Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Ada berbagai etika yang digambarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Sedikitnya saya akan mengutip 5 hal saja.
Meskipun masih banyak terkait dengan bagaimana kita berinteraksi sosial dengan sesama. Karena kita sebagai manusia menjadi keniscayaan berinteraksi dengan sesama. Terutama mungkin kalangan kita adalah kalangan muslim. Bagaimana etika kita? Yang pertama harus dilakukan di dalam menjaga etika bersosialisasi dengan sesama itu, yang pertama mengucapkan salam. Jamaah yang sama-sama mencari keridhaan Allah. Salah satu ajaran Islam yang terkait dengan etika berinteraksi sosial dengan sesama adalah, kata Rasul, sampaikan salam sesamamu. Karena salam tidak hanya tegur sapa, salam tidak hanya ketika ketemu dengan orang kita lantas menyampaikan salam, tetapi terkandung makna yang terbesar di dalamnya, yaitu doa bagi sesama. Bahkan salam ini menjadi, kalau saya mengambil intisari dari sebuah hadis, menjadi salah satu pintu masuknya kita ke dalam surganya Allah. Karena apa? Karena kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "La tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Kata Rasulullah SAW, tidak pernah akan masuk surga kalian sampai kalian beriman, dan tidak akan pernah sekali-kali kalian beriman sampai kalian mencintai sesamanya. Lantas Rasulullah SAW menyampaikan, melanjutkan hadis tersebut. Beliau mengatakan seperti ini, "Awala aqulukum ala sayyin idfa'atuhu tahabbtum absus salam bainakum." Kata Rasulullah SAW setelah menyampaikan tadi bahwa kunci masuknya surganya Allah itu adalah keimanan, dan kuncinya iman adalah mencintai sesama. Rasul mengatakan, apakah kalian mau aku tunjukkan sesuatu yang jika ini dilakukan akan muncul kecintaan ke sesama itu? Kata Rasul apa? Absus salam bainakum, sampaikan salam sesama kalian. Maka ini tradisi yang mungkin di tengah-tengah masyarakat kita sudah mulai hilang. Ketemu biasa saja. Padahal bagaimana Rasul mengajarkan ketika berjalan, yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, yang berdiri ucapkan salam kepada yang duduk, yang lebih tua ucapkan salam kepada yang duduk. Itu mengajarkan begitu detail terkait bagaimana etika muslim yang harus dilakukan. Karena ternyata salam itu bukan sekadar ucapan, tetapi terkandung doa yang luar biasa di dalamnya. Maka kalau mengucapkan salam yang lengkap, Bapak, Ibu, hadirin jamaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kita kalau dengar telepon, kemudian di seberang sana mengucapkan Assalamualaikum, baru mau salam saja dia udah. Sebaiknya kita doakan, kita dengarkan dulu itu doa, sehingga kita nanti mengaminkan, menjawab salam tersebut. Karena keselamatan bagi kalian, keberkahan Allah lah bagi kalian, rahmat Allah lah mudah-mudahan turun kepada kalian. Itu kan doa yang luar biasa dari ucapan salam itu. Maka wajar kalau kata Rasulullah SAW, salah satu kunci memunculkan kecintaan sesama itu mengucapkan salam, dan itulah yang akan menghantarkan kita insya Allah menjadi ahli surga Allah. Lantas yang kedua, saling sayang menyayangilah dan menghormati sesamamu, kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsihi. Kata Rasulullah SAW, hadis ini yang bisa ditemukan di dalam kitab Sahih Bukhari
dan juga kitab Sahih Muslim, Allah Rasul mengajarkan, menyampaikan bahwa tidak dianggap seseorang itu beriman, tidak sempurna iman seseorang itu sampai dia mencintai sesamanya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka momentum Ramadan ini kenapa Allah mensyariatkan puasa? Tidak hanya sebagai ritual ibadah, tetapi tergandung makna filosofis yang begitu dalam di dalam apa? Supaya kita merasakan bagaimana rasa lapar yang dirasakan saudara-saudara kita karena ketidakmampuan, karena ketidakpunyaan rezeki. Sehingga makna dari Ramadan itu mudah-mudahan memunculkan rasa kasih sayang sesama kita. Maka Allah atau Rasul mengajarkan bagaimana kita selalu berinfak, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Karena pada hakikatnya ini adalah etika kita berinteraksi sesama, supaya apa? Ada muncul kesayangan, rasa sayang kepada sesama. Lantas yang ketiga, etika pergaulan Islam itu adalah hendaklah kalian tidak saling mencela dan menghina sesama kalian. Hal ini tergambar di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum." La yaskhar, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka lebih baik dari mereka. Kita tidak boleh menghina orang lain. Mungkin orang yang kita hina lebih baik dari kita. Kita tidak boleh menghina golongan yang lain. Mungkin mereka lebih baik daripada golongan kita. Maka inilah menggambar bagaimana kita mesti menjauhkan hal-hal meskipun bahasanya ini adalah candaan dan lain sebagainya. Kita tidak tahu bagaimana hati seseorang. Niatnya bercanda tetapi diterimanya tidak baik. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi persengketaan, perselisihan di antara sesama. Kita harus sadar bahwa ini tidak bisa untuk diajak canda. Candaan itu ada batasnya. Jangan juga memanggil orang, memanggil teman dengan bahasa ganti yang kurang baik. Karena apa? Karena ini tidak diajarkan di dalam Islam. Lantas yang keempat, etika yang diajarkan Islam di dalam berinteraksi adalah menjaga amanah dan tidak berkhianat. Amanah itu ada dua. Amanah yang diberikan Allah untuk kita dan amanah yang diberikan sesama untuk kita. Bagaimana kita menjaga amanah ini? Ketika seseorang dipercayai oleh seseorang, karena amanah itu kan dari iman, dari amanah itu tentram. Maka kalau jika ada kehadiran kita justru tidak memunculkan ketentraman, bukan berarti kita tidak amanah terhadap Allah. Jika ada hadiran kita di antara sesama kita justru nggak enak, tidak nyaman dengan kehadiran kita. Kalau melihat secara bahasa berarti kita tidak amanah. Karena apa? Amanah itu dari kata amanah. Amanah itu tentram. Kehadiran kita mententramkan, memberi kenyamanan bagi sesama. Bahkan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya menggambarkan bahwa perbuatan yang paling berat di dalam Islam itu tidak lain dan tidak bukan adalah mengemban amanah. Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat ketika di majelisnya seperti ini. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirni bi asyaddi syai'in bi hadati." Kata sahabat itu, "Ya Rasulullah, berikanlah pengetahuan kepada kami tentang perbuatan yang paling berat di dalam agama ini dan perbuatan yang paling ringan di dalam agama ini."
Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya tersebut, perbuatan yang paling ringan di dalam agama ini adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lantas sahabat tersebut bertanya lagi, wa ma asyadduhu ya Rasulullah, lantas apa perbuatan yang paling berat di dalam agama ini? Kata Rasulullah melanjutkan, asyadduhu ala amanah, yang paling berat itu adalah mengemban amanah. Bahkan di dalam hadis yang lain ada keterangan bahwa la amanata liman la amanata, la salata liman la amanata lahu. Tidak punya ganjaran dari sholat ketika seseorang tidak bisa mengemban amanah. La zakata liman la amanata lahu, tidak punya ganjaran dan zakat ketika dia tidak bisa mengemban amanah. Amanah dari Allah dan amanah dari sesama. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dikutip kemudian hari di dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, ayatul munafiqun salasah, bahwa tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzdzaba, jika dia berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, jika dia diberikan kepercayaan dia ingkar akan amanah. Ini menjadi tanda-tanda orang munafik. Maka oleh sebab itu etika sesama muslim di dalam bergaul itu adalah kita harus bisa mengemban amanah, kemudian tidak berkhianat terhadap sesama. Lantas yang terakhir, bagaimana ketika muslim, etika Islam di dalam berinteraksi dengan sesama itu adalah saling menasehati dalam kebaikan. Ini yang mungkin kadang-kadang kita lupakan, kadang-kadang kita rasanya berat, rasanya keluh jika mau memberikan nasihat terhadap pimpinan atau terhadap orang yang di atas kita. Padahal hakikatnya perintah Allah tergambar di dalam surah Al-Asr yang aku yakin, saya meyakini jamaah di sini sudah hafal semua terkait dengan ayat ini. Yang Allah mengatakan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Hendaklah kalian, kata Allah, sama-sama saling mengingatkan di dalam yang hak, di dalam kebaikan dan kesabaran. Jamaah yang sama-sama mencari keridhaan Allah, mudah-mudahan momentum Ramadan ini momentum terbaik bagi kita untuk menjaga, untuk meningkatkan kualitas hidup kita dengan cara, marilah kita bangun cara etika berinteraksi dengan sesama sesuai dengan anjuran Al-Quran dan Sunnah. Dan mudah-mudahan kelak di akhir Ramadan kita termasuk umat yang dikategorikan sebagai umat yang bertakwa, dan mudah-mudahan ketakwaan itulah yang akan menghadirkan rahmatnya Allah hadir di yaumil akhir nanti, kita dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.